Metode dan media dalam pembelajaran multikultural. Yang pertama, metode-metode dalam pembelajaran multikultural menurut Alison Chuming, MC Chan, dalam Multicultural Education Connecting Theory to Practice, yaitu menyebutkan beberapa metode. Yang pertama, metode kontribusi, yang kedua, metode pengayaan, yang ketiga, metode transformatif, dan yang keempat, metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Kemudian metode yang saya pilih yang cocok dalam pembelajaran multikultural yaitu metode pengayaan. Pengertian dari metode pengayaan yaitu metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur, etnis, dan agamanya. Kemudian, kelebihan dari metode pengayaan yaitu yang pertama, siswa menggunakan masa lapang untuk mengembangkan bakat mereka. Kemudian yang kedua, memupuk tabiat membaca melalui suatu program membaca dalam bentuk pengayaan dengan tujuan memperoleh ilmu. Kemudian yang ketiga, supaya murid-murid dapat menggunakan kemahirannya yang dikuasai dalam pembelajaran biasa untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka. Contoh kegiatan dari metode pengayaan yaitu yang pertama, menjawab teka-teki silang kata, yang kedua, membuat buku-buku scrap, yang ketiga, membaca buku cerita bermutu. Kemudian media yang dapat digunakan dalam pembelajaran multikultural ada dua, yaitu yang pertama media visual dan media audiovisual. Namun kali ini saya memilih media audiovisual yang lebih cocok digunakan dalam pembelajaran multikultural. Pengertian dari media audiovisual yaitu media audiovisual menurut Sanjaya 2010 adalah jenis media yang mengandung unsur suara dan unsur gambar. Misalnya, rekaman video, rekaman film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan dari media audiovisual yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera siswa. Yang ketiga, variatif karena jenisnya beragam. Yang keempat, bisa diperlambat dan diulang. Kemudian yang kelima, pemakaiannya tidak membosankan. Yang keenam, hasilnya lebih mudah untuk dipahami. Yang ketujuh, informasi yang diterima lebih jelas dan cepat dimengerti. Yang kedelapan, mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Yang kesembilan, memudahkan siswa dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Yang kesepuluh, dapat menghindarkan salah pengertian. Yang kesebelas, mendorong keinginan siswa untuk mengetahui lebih banyak tentang materi yang dipelajari. Yang ke-12, pengertian yang didapat atau pembelajaran akan lebih bermakna. Kemudian, contoh atau cara penggunaan media audiovisual yaitu dengan menampilkan beberapa gambar ataupun video sebagai berikut. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk dapat bisa menghindari perpecahan. Maka dari itu, pendidikan multikultural hadir bagi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa yang terdiri di atas keanekaragaman kebudayaan. Sebagaimana pendidikan multikultural yang diterapkan, tentu saja bukan hanya peranan lembaga formal di sekolah, namun hal ini menjadi suatu tanggung jawab bersama kita sebagai masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, tentunya penerapan nilai-nilai multikultural sangat perlu disampaikan kepada siswa sebagai bentuk pengembangan dari pendidikan multikultural. Lalu, nilai-nilai multikultural apa saja yang perlu diterapkan kepada siswa untuk bisa menciptakan masyarakat yang multikultural di Indonesia? Yang pertama, pengenalan keberagaman.
Mengenalkan keberagaman kepada siswa merupakan salah satu hal penting, misalnya menjelaskan mengenai perbedaan jenis kelamin, bahasa, agama, dan suku bangsa termasuk perbedaan sosial yang merupakan hal mutlak yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya, penanaman nilai-nilai multikultural yang dapat disebut dengan pendidikan multikultural tidak hanya menjadi satu mata pelajaran, namun juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran dan juga kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, penanaman multikultural. Keutamaan yang ditanamkan diantaranya yaitu nilai toleransi, nilai demokrasi, mendahulukan dialog atau aktif, cinta tanah air, nilai inklusif, nilai tolong-menolong, nilai kemanusiaan, dan berbaik sangka. Tentunya penanaman nilai-nilai multikultural ini dilakukan setiap hari baik dalam masa pembelajaran atau di luar pembelajaran dan diterapkan kepada seluruh siswa yang berbeda latar belakang sosial maupun budaya. Namun pada penyampaiannya siswa juga berbeda latar belakang sosial dan penyampaiannya guru harus membimbing dan penerapan nilai-nilai multikulturalnya. Tentunya hal ini diperlukan karena siswa ada yang memiliki perbedaan latar belakang sosial dan budaya sehingga perlu adanya bimbingan guru agar tidak terjadi diskriminasi dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, menyamaratakan hak dan kewajiban seluruh siswa tanpa memandang perbedaan masing-masing siswa. Melalui penerapan nilai ini tentunya merupakan hal yang penting karena dapat menjaga kenyamanan sekolah, menjaga keamanan sekolah, serta mampu membantu pelajaran proses belajar mengajar siswa. Dan yang keempat, menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antar siswa. Tentunya, melalui penerapan nilai ini bisa menghindari perpecahan, meningkatkan rasa persaudaraan, dan mempersatukan perbedaan dengan memudahkan mencapainya mufakat. Teman-teman semua, dari nilai-nilai yang tadi saya sebutkan, tentunya sangat penting untuk diterapkan kepada siswa agar mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari serta menciptakan siswa yang bisa menjadi masyarakat yang multikultural. Indikator terlaksananya nilai multikultural yaitu pertama, nilai inklusif atau terbuka. Nilai ini mengakui terhadap pluralisme dalam suatu kelompok sosial yang bermuara pada tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai keunikan yang ada. Kedua, nilai mendahulukan dialog. Hasil dari mendahulukan dialog adalah hubungan erat, sikap saling memahami, menghargai, percaya, dan tolong-menolong. Ketiga, nilai kemanusiaan. Kemanusiaan manusia pada dasarnya adalah pengakuan akan pluralitas, heterogenitas, dan keragaman manusia itu sendiri. Yang keempat, nilai toleransi. Toleransi dipahami sebagai perwujudan mengakui dan menghormati hak asasi manusia. Yang kelima, nilai tolong-menolong. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan kebahagiaan pun mungkin tidak akan pernah dirasakan jika hidup sendirian. Keenam, nilai keadilan. Keadilan sendiri merupakan bentuk bahwa setiap insan mendapatkan apa yang ia butuhkan, bukan apa yang ia inginkan. Yang ketujuh, nilai persamaan dan persaudaraan sebangsa maupun antar bangsa. Setiap manusia, baik yang berbeda suku, agama, bangsa, dan keyakinan adalah saudara serta memiliki hak yang sama. Selanjutnya, berbaik sangka. Dengan selalu melihat sisi positif, maka tidak akan ada saling menyalahkan, sehingga kerukunan dan kedamaian pun akan tercipta. Selanjutnya, yang terakhir, cinta tanah air. Rasa kebangsaan yang lapang dan berperi kemanusiaan mendorong untuk hidup rukun dan damai dengan bangsa lain. Itulah contoh video audiovisual yang dapat digunakan guru dalam membelajarkan multikultural di SD. Alasan saya memilih metode pengayaan dan media audiovisual karena menurut saya metode dan media tersebut cocok digunakan dalam pembelajaran multikultural yang juga memiliki banyak kelebihan sehingga dapat membantu proses pembelajaran.